Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan dalam acara webinar ke-6 FKUMS dengan topik karakteristik virus penyebab COVID-19 dan pemeriksaan penunjangnya dalam keadaan sehat dan ya Allah semangat. Kenalkan terlebih dahulu, saya Erika sebagai moderator dalam acara ini. Kemudian pada acara ini kami mengingatkan atau menginformasikan kepada para partisipan bahwa seluruh partisipan dalam acara ini akan kami atur dalam mode mute dan video off. Nanti jika ada pertanyaan mohon dapat disampaikan melalui chat yang akan diterima oleh admin kami gitu. Kemudian kami juga mengingatkan pada acara ini kami melakukan pembukaan donasi. Donasi ini nanti akan kami salurkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak wabah pandemi COVID-19 ini. Nanti link donasi dapat dilihat pada chat ya, nanti bisa dilihat di sana. Kemudian nanti akan ada materi yang nanti juga akan dibagikan melalui chat. Kemudian ada sertifikat juga, yang nanti sertifikat tersebut dapat diklaim oleh partisipan semuanya dengan link yang akan kami bagikan juga melalui chat. Kemudian untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian penyampaian materi kedua, kemudian selanjutnya sesi tanya jawab, dan untuk menginjak acara yang pertama ini pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya akan ada penyampaian materi, yaitu dengan topik mengenal lebih jauh karakter virus penyebab COVID-19 yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Priyambodo, spesialis mikrobiologi klinis konsultan. Sebelumnya kami perkenalkan bahwa Prof. Pri ini adalah Prof. Pri ini adalah dosen di FKUMS ya pada mata kuliah mikrobiologi. Kemudian beliau adalah guru besar di bidang mikrobiologi klinik dari FKUMS. Kemudian sampai saat ini, hingga saat ini beliau masih aktif mengajar di FKUMS dan FKUNS. Ya, untuk mempersingkat waktu, monggo ini kurikulum vitae dari Prof. Pri ya. Jadi beliau lahir di Rembang tanggal 18 September 1943, pendidikan yang beliau tempuh lulus dari FKUNS pada tahun 1979, kemudian melanjutkan atau lulus dari S2 dari UNER pada tahun 1985, kemudian beliau melanjutkan program spesialis mikrobiologi klinik, kemudian lulus S3 pada tahun 2001 dari UNER, Universitas Erlangga Surabaya, dan kemudian pada tahun 2005 beliau mendapatkan gelar guru besar di FKUNS pada bidang mikrobiologi klinis. Nah, monggo Prof. Pri kepada materi mengenai karakter dari virus COVID-19 ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih pada peserta. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mulai membicara mengenai kasus coronavirus yang sekarang yang biasanya masalah pemeriksaan labnya ini ciri khas dari coronavirus. Seperti kita ketahui bahwa sindrom pernapasan akut yang parah oleh coronavirus ini
dikenal dengan SARS-CoV-2 menempati berita utama di sebagian besar media di dunia termasuk di Indonesia. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi panik karena jumlah kematian pasien yang terus bertambah meski sudah ada cara penanggulangannya secara tepat, namun seringkali dilanggar, ya mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah lainnya ya. Selanjutnya, berdasar penelitian oleh Badan Peneliti di luar negeri, ternyata dulunya semula diduga oleh penyebabnya chlamydia, para myxovirus, dan coronavirus. Tapi akhirnya WHO mengumumkan yang menjadi biang dalangnya adalah SARS-CoV-2. Ya. Selanjutnya. Inilah gambar dari coronavirus ya, di mana ditemukan sejak tahun 1960 penyebab ispa pada hewan, selanjutnya ke manusia, ya. Dan setelah diteliti ternyata penyebabnya itu ada 3, sementara ini yaitu SARS-CoV yang ditemukan 2003, SARS-CoV MERS 2012, dan yang terakhir 19 itu serial apa itu nCoV-2. Ya, selanjutnya ini dari gambaran hewan yang berbagai zoonosis yang dimulai tahun 1937, selanjutnya sampai tahun 2010 yang dulunya kita kenal flu burung, flu babi ya itu, dan yang sekarang SARS-CoV-2 ya. Terus adanya emerging zoonosis mudah diprediksi, yaitu adanya interaksi ekologi antara kelelawar yang terinfeksi dengan spesies hewan yang terinfeksi dan di berbagai spesies. Penyakit emerging ini 75% berasal dari hewan. Spesies sebagai spesies intermediate yang sering kontak dengan manusia, yaitu contohnya manusia interaksi dengan kelelawar atau hewan lain yang menginfeksi ke manusia. Dan ini juga seperti penyakit yang dulu, yaitu flu burung, Ebola, ya itu sumbernya adalah dari hewan-hewan. Ya, terus lanjut. Nah, ini gambar-gambar dari binatang-binatang yang semula diduga dari kelelawar yang mungkin infeksi binatang-binatang ini, ya, terus yang nanti bisa ke manusia. Makan hewan yang sudah terinfeksi dan akhirnya menjadi menular, menjadi sakit ya. Ya, terus nah ini selanjutnya menjadi sakit, di mana salah satu penyebabnya adalah golongan beta coronavirus ya. Terus bagaimana sifat karakteristik? Ini virusnya berbentuk bulat, berselubung atau beramplop yang bentuknya seperti duri, makanya disebut mahkota dengan diameter sekian. Pertama kali diisolasi tahun 1965 dari cairan hidung seorang anak dengan gejala pilek. Jadi kalau saat ini kita ada orang yang batuk pilek yang nggak sembuh-sembuh atau ditambah-tambah sesek, diperkirakan mungkin dari corona. Lalu periksa ke lab, ke Yankes ya. Terus ini lokasi struktur dari
coronavirus ya, banyak protein-protein yang semuanya itu yang nanti akan menginfeksi ke sel inang manusia ya. Terus monggo. Nah, ini struktur coronavirus ya, di mana di dalamnya ada protein-protein yang berperan dalam seluruh struktur corona adalah spike S, hemoglutinin, esterase, E, amplop, protein, dan sebagainya ya. Pada waktu corona menyerang sel hospes, ada reseptor binding domain di mana bertindak sebagai tempat penempelan pada sel hospes yang disebut dengan AC2 ya. Terus di mana ini nanti dia menempel ke reseptornya yang mana dari penelitian ternyata mengandung banyak enzim furin, di mana yang banyak diketemukan di organ-organ saluran pernapas, sehingga orang yang terkena biasanya ke saluran pernapasan, ya, jadi batuk, sesek gitu, ya. Terus, nah ini dari keluarga coronavirus yang ternyata banyak, ya, tapi yang paling utama, ya, terus yang paling utama adalah golongan beta coronavirus yang sebagai penyebabnya, ya. Terus, nah ini tempat jenis coronavirus, alpha coronavirus yang menyerang manusia, beta coronavirus yang menyerang manusia, dan yang lain tidak hanya pada hewan, ya. Ya, lanjut. Nah, ini dari kelelawar yang karena infeksi ke hewan, kemudian dia menjadi mutasi, berubah menjadi SARS, ya. Kemudian lagi jadi MERS, biasanya pada unta, dan terakhir yaitu SARS-CoV-2, ya. Lanjut. Dan ini dari hasil jenis coronavirus ini ternyata MERS dan SARS itu paling tinggi penyebab kematian dibandingkan dengan CoV-2. Tapi ya nggak tahu nanti suatu saat mungkin juga bisa lebih tinggi. Ya, terus ini kita bandingkan masing-masing penularannya, ini juga bisa kematiannya. Ternyata COVID-19 itu lebih rendah dibandingkan yang lain. Ya. Ebola dulu pernah, MERS ini paling tinggi ya. Ya, terus ya. Nah, bagaimana replikasi virus? Pertama, dia akan menempel pada reseptor, ya, pada sel inang yang biasanya pada saluran nafas, ya, mungkin juga bisa ke organ lain. Di sini dia akan masuk, kemudian melepaskan selubungnya, kemudian keluarlah gem RNA-nya. Di sini dia terus menyusun dengan enzim-enzimnya, kemudian terbentuk protein untuk mereplikasi dirinya sendiri dengan selubungnya, akhirnya keluar ke sel. Ini secara garis besarnya, karena waktu ya saya hanya menerangkan itu aja. Jadi keluar sel. Nanti sel yang virus yang masuk itu nanti menginfeksi organ lain. Ya, terus. Nah, ini yang penting, yaitu selama terjadi replikasi GUI itu
terjadi kesalahan dalam dia replikasi sehingga terjadi mutasi. Mutasi seperti kata Bu Afiannya itu antigenik drift dan antigenik shift ya. Di mana ini akan tidak dikenal oleh sistem kekebalan tubuh yang berakibat tidak menyebabkan pandemik karena tidak antibodi tidak mengenalnya ya. Terus ini antigenik drift itu adalah ketika virus mengalami perubahan kecil seiring waktu selama replikasi, jadi akumulasi dan sifat antigeniknya berbeda dan tidak dapat dikenal oleh sistem tubuh. Jadi ini keluar sudah ada virus baru yang identik, yang tidak identik dengan yang masuk tadi ya. Dan yang kedua antigenik shift ya. Ayo selanjutnya. Nah, ini antigenik shift ini terjadi perubahan dalam pembentukan protein yang menghasilkan jenis protein yang baru, bisa berasal dari virus lain yang masuk terjadi kombinasi protein. Jadi seandainya waktu dulu ada flu burung ya, ayam yang sakit kemudian dipelihara, dibersihkan oleh orang yang sedang flu, nah itu nanti virus flu-nya manusia sama dengan flu burung bisa terjadi terjadi kombinasi sehingga timbul virus baru. Ya, selanjutnya. Terus pengaruh dari kesalahan replikasi ini yaitu karena adanya mutation error ya, sehingga virus ini bisa mati atau tidak menjadi ganas atau berubah virus baru menjadi lebih ganas ya, mungkin saat ini yang sedang pandemik ini ya, sehingga bisa menularkan semula dari hewan ke manusia ya. Dan ternyata coronavirus ini sudah ada 3 tipe, yaitu A, tipe B, tipe C, di mana masing-masing di negara itu punya masing-masing tipe ini ya, seperti pada gambar di bawah ini ya. Ya. Nah, ini ya. Dari negara-negara banyak itu ternyata tipenya berbeda-beda. Yang paling rendah tipe C ya. Mudah-mudahan di Indonesia tipe C. Ya, terus dampak dari apa mutasi ini? Dampak yang terjadi di mutasi ini adalah terjadi pandemi ya. Karena tidak dikenal oleh antibodi. Kemudian yang penting itu nanti membuat vaksin itu bisa terganggu karena vaksinnya tidak homolog lagi. Jadi inilah yang perlu dihati-hati pada pembuatan vaksin, karena untuk pengobatan untuk mencegah penyakit ini sering kali gagal karena virusnya tidak berbeda. Ya. Nah, sekarang bagaimana ketahanan coronavirus? Ini kita lihat ya dari masing-masing ini pada kertas, misalnya uang yang diterima bank itu hati-hati ya, itu harusnya cuci tangan setelah menerima ya, dan di gelas, kaca, kayu, ya, di logam, di sarung tangan ya, itu perlu diperhatikan karena virus ini masih bisa hidup beberapa saat ya. Ya, terus
Ini ada daftar ya, berapa lama bertahan dari baja, besi, aluminium, kayu, kertas, ini masing-masing ternyata bisa lebih lama, lebih dari 2 jam ya. Makanya perlu kita melakukan dekontaminasi ya, untuk mencegah tidak menular ke manusia. Ya. Lanjut. Oleh karena itu perlu proses dekontaminasi dari pembersihan dulu, kemudian bisa disinfeksi dengan bahan kimia, dan yang terakhir itu untuk khusus yang masuk tubuh perlu sterilisasi ya. Bedanya desinfeksi dan sterilisasi itu, desinfeksi untuk kuman spora masih bisa hidup, tapi sterilisasi itu spornya sudah mulai hancur ya. Ya, terus ini disinfeksi udara, jadi sudah mulai diadakan disinfeksi di udara, di mana ini penting untuk khusus untuk di ruangan-ruangan ya, supaya tidak virusnya itu tidak sampai menular ke manusia ya. Ya, terus lanjut. Antisepsis. Nah, ini adalah mekanisme terutama menghambat membunuh mikroorganisme termasuk virus ya, dan pada kulit. Disinfeksi ya, ini juga disinfektan bahan kimia menghambat mikroba masuk virus, dan sterilisasi. Yuk. Lanjut. Antiseptik. Nah, ini gunakan khusus untuk tubuh ya. Misalnya alkohol ya, divaskurin dan sebagainya. Ini perlu diberikan untuk mencegah ya. Terus lanjut. Ya, lanjut. Nah, ada rekomendasi WHO hati-hati untuk kasus ini, pada pemberian disinfeksi ke tubuh itu kadang-kadang dapat berbahaya, oleh karena penyemprotannya pada tubuh akan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, merusak pakaian. Paparan disinfektan secara langsung ke tubuh secara terus-menerus dapat menyebabkan iritasi kulit ya. Selain itu, penggunaan disinfektan jenis larutan hipoklorit pada konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kulit menjadi terbakar. Jadi hati-hati ya, tidak semua bahan disinfektan digunakan untuk tubuh ya. Ya, itu. Ya, terus. Ini daftar dari efektivitas disinfektan terhadap coronavirus. Dan penyampah ya. Jadi di mana di rumah sakit itu berbeda-beda ya, tergantung kemampuan rumah sakit, tergantung dari biayanya. Kadang-kadang hanya pakai alkohol ya, itu ya. Terus lanjut. Ini sebelum untuk mencegah perlu membersihkan meja, khususnya di laboratorium ya. Kalau di meja-meja kamar operasi, di ruangan perlu juga dipakai ini. Ya. Terus nah, ini di tempat-tempat yang bisa menyebabkan sumber penularan ya, itu perlu dilakukan pembersihan ya, seperti di olahraga ini ya, mungkin sekarang
belum banyak. Tapi ini suatu saat kalau ada pandemi bisa menularkan ke semua orang ya. Terus ini kalau punya HP ya, laptop itu ya sering kali dibersihkan ya, kecuali sering dibawa-bawa ke rumah, lagi ke rumah sakit ya. Nah, itu pentingnya dibersihkan, itu nanti terkontaminasi dengan selain kuman juga virus corona ya. Ya, terus ini membersihkan baju-baju ya, dipakai yang dari rumah sakit itu ya langsung nggak boleh dibawa ke kamar, langsung dibawa ke tempat cucian ya. Kalau perlu langsung dimasukkan di dalam ini. Sehingga karena ini menularkan keluarga yang di rumah. Jadi langsung ya pakai APD itu kan kita pakai APD kadang-kadang langsung pulang. Dan pulang itu harus segera ke belakang untuk dilepas ganti ya. Karena ini menular ya. Terus nah ini kadang-kadang orang yang jenazah yang mati karena COVID. Ini kadang-kadang perlu diperhatikan. Sebetulnya kalau sudah di jenazah mati dibungkus dengan plastik itu atau dibungkus sebetulnya sudah tidak apa-apa ya. Tapi orang karena takut ya. Jadi pada jenazah virus corona tidak langsung mati, jadi masih ada menunggu beberapa saat baru mati. Hal ini tergantung suhu organ jaringan jenazah. Jika masih mati hangat, ya juga tergantung ada banyaknya RNA-ase, enzim perusak RNA yang dihasilkan oleh jaringan yang otolisis. Jadi kalau sudah otolisis banyak ya mestinya sudah virusnya mati. Jadi semakin otolisis jaringan itu makin juga segera jangan khawatir ya, sudah tidak infeksius lagi. Nah ini pencegahan pribadi ya, hati-hati kalau hidung, tangan, pegang dan pakai masker. Ya, terus ini ya, cuci tangan, indikasi cuci tangan ya, terus, ayo, terus, kalau ada kerumunan jangan lupa pakai masker ya, terus, ya, nih. Kalau hati-hati di rumah sakit ya, ini harus pakai APD yang lengkap untuk kalau ada pasien yang sakit COVID ya. Nanti jadi kesimpulan ini pandemi COVID-19 adalah permasalahan global disebabkan oleh SARS-CoV-2, dapat menular secara kontak, droplet, aerosol dan fekal oral. Sarana dan prasarana daerah endemis sempat berkumpul oleh olahraga menjadi sumber penularan. Jadi hati-hati. Sarana dan prasarana yang perlu dipantau oleh pejabat setempat. Perlu dibersihkan, disinfeksi, ya dan diawasi. Pencegahan COVID-19 dapat dilakukan secara individu dan sosial ya. Ya, terus. Nah ini masalah ini bisa diperbesar, kemudian ditempelkan di sekolahan-sekolahan, atau bisa nanti perlu diceramahkan kepada rakyat yang belum tahu ya, dengan gambar-gambar ini sudah jelas ya, apa cara pencegahannya ya, ini penting.
karena kadang-kadang orang awam belum tahu. Ya, terus ini gambar-gambar ini sudah saya berikan, tinggal nanti difotokopi, diperbesar, dipelajari, diberi untuk memberi ceramah-ceramah pada orang awam ya dengan gambar kan lebih kelihatan, lebih tahu ya. Tuh. Saya kira cukup sekian dari saya ya mengenai secara garis besarnya saja, yaitu mengenai karakteristik dari sifat-sifat coronavirus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ri. Alhamdulillah. Jadi kita tadi banyak tahu mengenai bagaimana karakteristik dari virus COVID-19 yang menyebabkan COVID-19 ini ya, yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 gitu. Jadi sebenarnya virus ini adalah virus lama yang sudah ditemukan sejak 1960 tadi kalau tidak salah. Kemudian virus ini adalah virus zoonosis gitu, yang awalnya yang bisa menyebabkan pandemik atau wabah ke manusia itu biasanya karena adanya emerging zoonosis. Jadi ketika virus ini menginfeksi hewan, kemudian hewan akan menginfeksi manusia dan manusia bisa menularkan ke manusia lain. Khususnya adalah beta coronavirus dan alpha coronavirus ya. Jadi tadi juga sama Prof. Kri dijelaskan bagaimana cara kita mencegah atau ada pencegahan diri terhadap virus ini, antara lain kita harus selalu pakai masker, kemudian cuci tangan gitu, dan kemudian untuk alat-alat logam termasuk HP, termasuk laptop sering-sering dibersihkan karena virus ini bisa bertahan lama pada logam gitu. Oke, sebelum kita menginjak ke materi yang kedua, saya mengingatkan lagi bahwa pada acara hari ini, webinar ke-6 FKUMS dalam rangka FKUMS Peduli COVID-19, ada sertifikat, yang mana sertifikat ini dapat diperoleh melalui klik pada link di chat, ya. Nanti akan ditunggu sampai pukul 18 malam ini. Jadi nanti di sana partisipan dapat menulis nama, ditulis lengkap dan benar, disertai dengan gelar, kemudian alamat emailnya harus valid, nanti sertifikat akan dikirimkan melalui email. Oke, menginjak materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang yang efektif untuk COVID-19 yang akan disampaikan oleh Dr. Nini Yusida, spesialis patologi klinis, Magister Science. Untuk CV Dr. Nini dapat dilihat ya pada slide bahwa Dr. Nini ini pada tahun 1997 lulus dari FKUNS, kemudian beliau mengambil Magister Science Kedokteran Klinik di FKUGM dan lulus pada tahun 2011, kemudian beliau lulus spesialis patologi klinik dari Fakultas Kedokteran UNS pada tahun 2012. Saat ini Dr. Nini Yusida adalah dosen di Fakultas Kedokteran UMS, kemudian beliau juga sebagai dokter di RSUD Kabupaten Karanganyar dan Rumah Sakit Umum Islam Kustati. Dr. Nini juga mengajar pada FIK Fakultas Ilmu Kesehatan USB Universitas Setiabudi Surakarta dari tahun 2014 hingga sekarang. Untuk mempersingkat waktu, monggo Dr. Nini Yusida dapat menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang diagnostik COVID-19. Mohon izin Prof. Ri yang saya hormati, beliau guru saya, Prof. Yamamoto, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Dan juga yang saya hormati dengan Fakultas Kedokteran UMS dan juga semua yang mengikuti webinar pada sore hari ini.
Sedikit saya sampaikan pendahuluan tentang virus beta coronavirus yang saat ini sedang menjadi pandemi di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia, bahwa infeksi beta coronavirus jenis baru ini diberi nama 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV yang dilaporkan di Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. WHO menetapkan sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 sebagai nama virus, dan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 sebagai nama penyakit pada tanggal 11 Februari 2020. Dan kemudian dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Berikutnya. Slide. Baik, ini adalah struktur dari coronavirus. Tadi sudah dijelaskan juga di slide-nya Prof. Dwi bahwa coronavirus ini memiliki beberapa protein di dalam struktur badan virusnya, yang dimana nanti beberapa antigen atau beberapa protein yang ada di dalam virus tersebut akan kemudian berikatan dengan reseptor di dalam tubuh atau pada organ-organ di tubuh manusia, di mana terjadi beberapa reseptor, yaitu human AC2, yang reseptor tersebut dimiliki oleh beberapa organ. Yang paling sering dibahas adalah di nasofaring, padahal sebenarnya tidak hanya di situ, reseptornya ada di beberapa organ, baik di saluran cerna, di otak, kemudian di liver, dan beberapa organ lain, sehingga manifestasi klinisnya pun sangat berat. Lanjut. Selanjutnya, patofisiologi dari COVID-19 ini, yang terutama karena pintu masuk atau port entry dari virus ini melalui saluran nafas, maka jika virus COVID-19 ini sudah masuk ke dalam tubuh melalui nasofaring dan kemudian dia masuk ke saluran nafas, tubuh akan membentuk suatu respon imun, dan respon imun akan membentuk atau memproduksi banyak sekali sitokain. Sitokain ini akan menyebabkan munculnya gejala-gejala klinis. Yang paling mudah yang paling sering dialami adalah batuk, demam, bisa juga sampai terjadi kejang dan lain. Selanjutnya. Pada pemeriksaan diagnosis dari COVID-19 ini, kita ketahui bahwa masuknya virus ke dalam tubuh manusia ini melalui beberapa tahapan atau beberapa proses. Yang pertama, virus SARS-CoV-2 masuk melalui saluran nafas atau masuk ke nasofaring, dan kemudian akan melakukan replikasi masuk ke dalam tubuh, dan kemudian tubuh akan merespon dengan cara membentuk suatu imun dan melakukan fagositosis dan mempresentasikan antigen yang ditangkap oleh makrofag. Dan kemudian akan terjadi respon imun, baik itu respon secara seluler maupun secara humoral. Nah, dari tahapan-tahapan mulai dari masuknya virus sebelum dia melakukan replikasi, maka pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilakukan akan menyesuaikan dengan tahapan-tahapan tersebut. Sebelum virus membentuk suatu respon imun, baik itu seluler maupun humoral, maka pada saat awal sekali, virus bisa dideteksi dengan pemeriksaan PCR. Karena PCR bisa mendeteksi langsung kepada antigennya atau kepada virusnya. Sedangkan pemeriksaan-pemeriksaan yang melibatkan respon imun, yaitu pemeriksaan gen yang terkait dengan imunoglobulin, baik itu antibodi maupun yang terkait rapid test terkait antigen yang ada di dalam darah, maka harus menunggu sampai dengan terbentuknya suatu respon imun. Jadi harus diketahui pada tahap mana pasien tersebut untuk kita menentukan menggunakan tool diagnostik yang mana, apakah PCR, apakah dengan serologi atau yang beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan COVID-19 ini, yaitu
identifikasi orang yang terinfeksi dengan SARS-CoV-2 ini sangat penting untuk mengendalikan pandemi global dari COVID-19. Jadi harus agresif di dalam menemukan penderita. Sebab ini sangat penting. Jika kita tidak bisa mengidentifikasi, maka ini akan menjadi permasalahan penyebaran dan penularan yang sangat cepat. Kemudian penggunaan pengujian diagnostik dalam skala yang besar telah menjadi landasan keberhasilan strategi ini, karena jika uji diagnostik ini lemah, jika penemuan kasus ini menjadi lambat dan sulit, maka otomatis penanganannya akan menjadi berlarut-larut, menjadi lama, sehingga akhirnya akan menyebabkan kesulitan di dalam mengatasi global pandemi ini, dan penyakit akan menyebar dengan cepat dan luas. Kemudian pemeriksaan saat ini yaitu RT-PCR yang dilakukan pada laboratorium dengan pemeriksaan sampel swab saluran nafas adalah menjadi prosedur standar untuk diagnostik COVID-19. Tetapi pada perkembangannya hingga saat ini, maka prosedur atau tes yang berbasis pada point of care atau POCT, rapid test, dan immunoassay serologis itu berkembang dengan pesat. Lanjut. Kemudian diagnostik laboratorium ya, pada pasien dengan bergejala yang aktif dan mudah ya ditemukan, maka dia akan lebih efektif. Jadi jika sudah muncul gejala klinis, maka pemeriksaan ini akan lebih efektif. Juga jika ada riwayat-riwayat pasien dan juga data-data klinis. Tapi kesulitan yang terjadi saat ini adalah biasanya pasien-pasien yang tanpa gejala dan juga pada pasien-pasien yang fase inkubasi. Jadi pada kondisi yang seolah-olah orang itu sehat, dia bisa jalan kemana-mana, dia bisa beraktivitas normal, tetapi sebetulnya dia membawa virus COVID-19. Ini sangat berbahaya dan ini bisa menjadi agen penularan kepada orang-orang yang lain. Jadi penentuan yang akurat kapan matinya virus itu juga menjadi hal yang krusial, karena ini menentukan kapan seseorang itu boleh mengakhiri masa isolasinya, karena dikhawatirkan jika ternyata dia masih ada virus yang hidup, kemudian terburu-buru untuk diakhiri masa isolasinya, itu juga bisa membahayakan baik pada pasien sendiri maupun pada orang-orang di sekitar. Kemudian tantangan yang dihadapi di dalam pengiriman dan pengumpulan spesimen juga menjadikan suatu hambatan di dalam kecepatan peningkatan kecepatan di dalam pengujian atau kita mendapatkan feedback itu terkadang terkendala oleh hal-hal seperti ini. Nah, mungkin juga karena sumber daya yang rendah ini, maka tantangan-tantangan ini akan menjadi lebih sulit. Jadi dengan meningkatkan bagaimana proses diagnostik yang lebih baik dengan sumber daya manusia yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi lab-lab yang menjadi pusat rujukan dan lebih mudah lagi alat-alat diagnostik, maka akan menjadi jelas sebetulnya COVID ini seberapa banyak. Karena saat ini yang menjadi masalah utama adalah yang ketemu, yang terdiagnosis itu hanya sedikit sekali. Jadi seperti fenomena gunung es, kita hanya mampu mendiagnosis yang sudah bergejala, yang kelihatan jelas, yang sudah hampir meninggal, baru terdiagnosis. Tapi justru yang tidak terdiagnosis ini, yang fenomena gunung es ini, yang kita tidak tahu seberapa banyak jumlahnya, ini yang menjadi kekhawatiran di kalangan medis. Ini bisa menjadi permasalahan yang sangat besar untuk ke depannya jika kita tidak melakukan uji diagnostik dengan sangat radikal. Baik, selanjutnya. Slide. Slide. Ya. Indikasi uji diagnostik di antara kasus suspek atau terkonfirmasi. Jadi pada kasus penderita COVID ini, dia memiliki fase-fase. Jadi fase awal adalah fase inkubasi, kemudian fase berikutnya adalah fase di mana dia menimbulkan gejala-gejala yang jelas atau symptomatic illness, dan kemudian fase yang
terakhir adalah konvalesen atau fase penyembuhan atau fase pemulihan. Nah, pada tahap-tahap di setiap kondisi ini, maka ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan di dalam mengambil keputusan di dalam pemilihan diagnostik tool. Ya. Kemudian pertimbangan-pertimbangan pemilihan uji diagnostik adalah yang pertama, untuk mendeteksi infeksi ini apakah kita melihat secara langsung memeriksa virusnya ataukah secara tidak langsung melalui antibodi yang dibentuk oleh tubuh setelah seseorang itu terinfeksi oleh virus corona. Kemudian kita memperhatikan juga, mempertimbangkan turnaround time atau TAT dari masing-masing uji diagnostik. Karena uji diagnostik ini ada yang membutuhkan waktu yang sangat lama sampai berhari-hari, bahkan saat ini pemeriksaan PCR di beberapa tempat rujukan kita masih membutuhkan waktu lebih dari 5 hari untuk hasil. Sedangkan pemeriksaan serologi mungkin hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. 1 jam, 30 menit sampai 1 jam sudah selesai. Nah, tetapi ini semua masih harus mempertimbangkan pada fase mana pasien tersebut dan juga mempertimbangkan dari alur diagnostik yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Kemudian kemampuan di dalam melakukan banyak tes ini juga menjadi pertimbangan bahwa jika kita melakukan suatu uji diagnostik tertentu, tetapi kita mungkin hanya bisa melakukan dalam sedikit saja, walaupun mungkin dia sangat-sangat sensitif dan juga spesifik. Tetapi dengan uji screening mungkin kita bisa melakukannya dengan lebih banyak pada banyak pasien. Kemudian kita juga mempertimbangkan jumlah dari minimal spesimen dan juga kemampuan di dalam pengerjaan tes dalam kondisi infrastruktur yang sangat rendah. Seperti kita tahu, permasalahan ini menjadi utama karena lab-lab yang ada di rumah sakit di Indonesia sebagian besar memang masih kurang sekali di dalam prosedur safety-nya ya. Jadi jika kita mau periksa virus, kita juga harus melakukan suatu kondisi yang aman dulu untuk laboratorium kita dan untuk tenaga-tenaga medis kita. Baik, selanjutnya slide. Berikut adalah beberapa usulan panduan pemeriksaan laboratorium COVID-19 dan ini sudah menjadi protokol dari Kemenkes untuk melakukan pemeriksaan pada pasien yang diindikasikan terinfeksi COVID-19. Jadi untuk yang pertama, pada pasien yang kita melakukan screening pada pasien-pasien yang dicurigai. Jadi ada uji yang sifatnya screening, ada uji yang sifatnya diagnostik. Ini harus kita bedakan. Harus kita ketahui bahwa uji yang sifatnya screening itu bukanlah suatu penegakan diagnosis. Ya. Jadi pada screening itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan hematologi, pemeriksaan darah rutin ya. Pemeriksaan hematologi yang khas pada COVID, maka kita dapatkan suatu absolute lymphocyte count atau ALC yang kurang dari 1.500 mikrogram per mililiter. Kemudian neutrophil limfosit rasio, ini sudah sering ya. Jadi jika kita melihat suatu NLR yang lebih dari 3,13, maka itu merupakan salah satu dari poin EBS atau kewaspadaan COVID yang bisa kita curigakan ke arah apakah pasien ini curiga ke arah suatu infeksi COVID atau bukan. Untuk pemeriksaan kimia klinik, kita bisa melakukan pemeriksaan dengan CRP atau C-reaktif protein lebih dari 10 mg per liter. Dan kemudian pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan molekuler sifatnya. Ini adalah pemeriksaan yang sudah spesifik ya ke arah virusnya, yaitu pemeriksaan yang saat ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan TCM atau tes cepat molekular. Ini hampir di semua kabupaten sudah punya alat TCM, tetapi untuk heart atau pemeriksaan COVID-nya belum semua kabupaten bisa melakukan. Ya, kita masih menunggu kebijakan dari Kementerian Kesehatan.
Kemudian real-time PCR. Telah ditunjuk beberapa rumah sakit rujukan untuk melakukan pemeriksaan ini dan kita mengirimkan sampel pemeriksaan swab nasofaring maupun orofaring kepada rumah sakit yang telah ditunjuk sebagai pemeriksa PCR. Kemudian yang keempat yaitu dengan menggunakan rapid test antigen atau antibody. Jadi ada rapid test berbasis antigen itu adalah mendeteksi virusnya atau antigennya atau antibody, yaitu dengan memeriksa respon tubuh terhadap infeksi ini dengan memeriksa IgG atau IgM yang tertentu. Kemudian untuk diagnosis, apakah yang harus kita lakukan jika kita menemukan pasien yang PDP, ya, pasien yang dalam pengawasan, maka beberapa prosedur yang dilakukan dengan pemeriksaan hematologi, CRP, kemudian pemeriksaan molekuler sama ya. Kemudian untuk yang keempat, pada penegakan diagnosis pada pasien yang memang sudah disangka menderita COVID, maka ini dilakukan kombinasi antara rapid test antibody dan juga PCR atau TCM. Jadi itu bisa yang penting adalah dilakukan pemeriksaan yang sifatnya berbasis molekular. Slide berikutnya. Slide. Kemudian pada konvalesen atau pada pemantauan pasien yang telah terdiagnosis confirm COVID, maka dilakukan pemantauan terhadap kondisi dari pasien tersebut. Yang pertama, pemantauan serial setiap 1-3 hari disesuaikan dengan kondisi klinis. Pemeriksaan yang dilakukan antara lain pemeriksaan hematologi rutin, kemudian pemeriksaan kimia klinik CRP atau prokalsitonin yang merupakan suatu pemeriksaan untuk mengetahui adanya suatu infeksi. Kemudian pemeriksaan ferritin yang merupakan suatu akut fase reaktan dan juga bisa dilakukan analisa gas darah, di mana analisa gas darah ini dilakukan menyesuaikan dengan kondisi klinis pasien. Ya. Kemudian berikutnya juga pemeriksaan elektrolit dan pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan hemostasis, PT-APTT, dan D-dimer, menyesuaikan juga dengan kondisi pasien, apakah mengalami gangguan ginjal, fungsi hati, dan pemeriksaan lainnya sesuai dengan komorbid. Misalnya glukosa. Jika pasien itu kita indikasikan memiliki suatu kondisi diabetes mellitus dan lain-lain, maka hal-hal ini harus dikontrol dengan baik. Pemeriksaan yang sesuai dengan komorbid pasien. Kemudian yang memang harus dilakukan yaitu PCR untuk pemantauan pasien dilakukan secara rutin sesuai dengan indikasinya. Jadi kalau untuk pemantauan itu untuk kita memutuskan apakah pasien ini selesai masa isolasi atau boleh dipulangkan dinyatakan sembuh apabila 2 kali PCR-nya telah negatif. Kemudian pada suatu kondisi surveillance atau kontak tracking, maka pemeriksaan yang dilakukan adalah dengan kombinasi antara rapid test antibody dan juga pemeriksaan PCR. Selanjutnya, slide. Berikut adalah usulan alur screening untuk OTG, ODP, PDP dari PDS Patklin. Jadi awal yang harus diperiksa adalah laboratorium dasar seperti darah lengkap, yaitu kita melihat seperti tadi telah disampaikan ya, absolute lymphocyte count yang kurang dari 1.500 per mikroliter, kemudian NLR lebih dari 3,13, pemeriksaan CRP, di mana CRP lebih dari 10, dan pemeriksaan radiologi jika didapatkan hasil dari ronsennya pneumonia. Jika dari pemantauan lab dasar tersebut hasilnya normal atau tidak memenuhi kriteria itu, maka dinyatakan pasien melakukan PHBS dan physical distancing. Tetapi jika pasien memang ditemukan tanda-tanda seperti lab dasar tersebut positif, maka
akan dilakukan langkah-langkah yang pertama, lakukan pemeriksaan PCM atau PCR jika ada. Tapi kalau tidak ada PCM atau PCR, maka bisa dilakukan screening dulu dengan rapid test antibody. Jadi rapid test yang berbasis antibody ya, bukan antigen. Jika pada rapid test berbasis antibody hasilnya negatif, maka itu belum tentu aman. Karena 10 hari setelah pemeriksaan pertama, itu wajib diulang lagi. Jika setelah pengulangan 10 hari setelah pemeriksaan pertama itu hasilnya masih negatif, maka baru dinyatakan sebagai bukan COVID. Tapi jika pada rapid test antibody itu hasilnya positif, maka dikonfirmasikan dengan pemeriksaan PCR. Jadi ini wajib. Jadi apabila kita menemui seseorang dengan rapid test yang positif, maka alur diagnosis yang alur diagnosis dari Kemkes adalah kita melakukan pemeriksaan PCR. Nah, pemeriksaan PCR ini dilakukan apabila telah negatif 2 kali berturut-turut, maka dinyatakan sebagai COVID. Tetapi jika pada pemeriksaan PCR ini hasilnya positif, maka dinyatakan sebagai pasien yang terkonfirmasi COVID-19 atau confirm COVID-19. Nah, pada saat pasien itu dirawat, kemudian maka akan tergantung dari kondisi klinisnya. Diulang pemeriksaan PCR pada saat dia sudah mengalami perbaikan klinis dan dinyatakan sembuh setelah 2 kali pemeriksaan PCR dinyatakan negatif. Baik, slide. Pemantauan laboratorium pada protokol tata laksana pasien yang belum terkonfirmasi COVID-19. Jadi ini pasien yang memang masih belum positif ya. Pada OTG atau pada yang gejala ringan itu hanya dengan hematologi rutin, leukosit dan juga laju endap darah. Sedangkan yang dengan gejala yang sedang dan berat, maka pemeriksaan RDT atau rapid diagnostic test, PCR swab nasofaring 1 dan 2 sesuai dengan pedoman COVID-19. Kemudian pemantauan laboratorium darah perifer lengkap dengan hitung jenis bila memungkinkan ditambah dengan pemeriksaan CRP, pemeriksaan fungsi-fungsi organ, hemostasis, LDH, dan D-dimer. Itu sesuai dengan gejala klinis yang muncul pada pasien. Jadi tidak harus semua, tetapi menyesuaikan dengan kondisi klinis dari pasien. Baik. Mohon maaf dokter waktunya. Oh ya, baik. Kita percepat ya. Jadi pada pemantauan pasien yang terkonfirmasi ini masih sama ya. Jadi intinya dilakukan pemeriksaan sesuai dengan gejala. Ini adalah usulan alur pemantauan pada gangguan koagulasi. Jadi seperti kita ketahui bahwa teori terbaru dari COVID yang menyatakan bahwa pasien-pasien COVID yang dilakukan suatu visum itu dia menderita banyak kelainan koagulasi sehingga pada kondisi tertentu pasien sudah shock, maka yang harus dilakukan pemeriksaan adalah pemeriksaan PT-APTT bahkan kemudian dilanjutkan D-dimer ya, D-dimer dan FDB ya. Kemudian apabila ada gangguan maka dilanjutkan terus secara serial pemeriksaan yang terkait dengan koagulasi sampai dengan kondisinya membaik. Ini adalah COVID Early Warning Score, jadi ini dibuat untuk membantu untuk menegakkan diagnosis ya. Salah satu di sini ada NLR. Jadi kalau NLR-nya lebih dari sekian, maka pasien sudah dikatakan sebagai suspek. Ini skor lebih dari 10 dari sekian skor ini membantu kita untuk menegakkan diagnosis COVID. Ini adalah contoh saja jika pasien yang terkonfirmasi COVID, maka absolut limfosit count-nya kurang dari 1.000. Dan jika sudah perbaikan, maka sampai dengan meningkat sampai 1.600. CRP-nya meningkat, kemudian menurun. Terjadi limfopenia itu disebabkan karena kegagalan produksi, kemudian adanya limfopetosis dan juga redistribusi dari limfosit. Sedangkan trombositopeni disebabkan karena kegagalan atau kerusakan fungsi endotel dan juga adanya agregasi dan juga adanya consumption dari platelet.
Ini adalah beberapa sampel collection, jadi pengambilan sampel swab, kemudian menyesuaikan dengan beberapa tool diagnostik yang digunakan. Pemeriksaan PCR dan serologi memiliki beberapa perbedaan. PCR bisa dilakukan mulai dari awal, sedangkan serologi tidak bisa. Karena sejak awal dia belum terbentuk. Dia baru terbentuk setelah hari ke-8 atau hari ke-10. Jadi setelah terinfeksi beberapa lama baru muncul respon. Jadi untuk rapid test dan lain-lain untuk serologi baru bisa dilakukan setelah hari ke-7, hari ke-8. Ini adalah hasilnya ya. Jadi jangan berbahagia jika hasilnya IgG-nya positif, IgM-nya negatif. Karena pada interpretasi dari COVID rapid test, baik IgG maupun IgM itu adalah dinyatakan sebagai positif atau reaktif ya. Terminologinya bukan positif tapi reaktif. Dan reaktif di sini tetap harus dilanjutkan. IgG pada COVID tidak bersifat imunoprotektif karena sampai sekarang masih belum mengarah ke sana. Sehingga untuk temuan jika kita mendapatkan IgG positif, IgM negatif itu masih dinyatakan sebagai infeksi aktif COVID. Ini adalah kinetika antibody. Jadi kinetika antibody itu dia muncul pada mulai hari ke-7. Kemudian akan meningkat sampai hari ke-28 dan turun hari ke-4. Sedangkan IgG muncul hari ke-10 meningkat sampai hari ke-40. Ini adalah pentingnya pengulangan hasil, mungkinlah. Lanjut slide sampai di resiko penularan. Terus lanjut slide lagi. Sudah tadi, baik. Lanjut. Mohon maaf. Ya. Terus lanjut slide lagi. Baik. Ya, slide lagi. Tadi sudah ya. PCR. Ini hasilnya, kemudian slide lagi. Ya, kinetika antibody, jadi IgM muncul di hari ke-7, IgG muncul di hari ke-10. Slide. Ini di mana resiko penularan meningkat pada saat kita merasa bahwa hasil pemeriksaan rapid test-nya sudah dinyatakan negatif, padahal itu harus diulang ya, harus diulang pada hari ke-10. Jadi kita harus hati-hati jika melakukan rapid test tidak bisa hanya sekali ya. Slide. Ya, slide lagi. Baik. Nah, kemudian ini hati-hati adanya sebelum balik lagi. Ya. Balik lagi. Hati-hati pada rapid test ke atas. Ya. Jadi ada kemungkinan false positif dan false negatif pada rapid test karena pada false positif kemungkinan ada cross link dengan antigen antibody yang mirip atau adanya remah faktor. Sedangkan false negatif bisa terjadi pada kasus-kasus yang window period, pasien imunocompromised dan juga kadar antibody di bawah limit detection dari alat yang digunakan. Slide. Berikut adalah beberapa rapid test yang direkomendasikan baik dari PDS Patrin sekarang sudah diakomodasi juga di peraturan Kementerian Kesehatan, banyak sudah diupload tentang daftar rapid yang sudah memiliki izin edar. Jadi hati-hati memilih rapid test karena ada banyak sekali yang tidak memiliki izin edar dan dibuat dengan mungkin yang kurang bagus ya, sensitivitas maupun spesifisitasnya. Karena antigen ini bisa dibuat dari beberapa jenis protein antigen. Jika tidak menggunakan protein antigen yang pas di dalam virus itu ada beberapa jenis, dia tidak menggunakan semua, maka deteksinya juga akan berbeda. Slide. Baik, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Nini Yusida. Jadi tadi sedikit bisa saya simpulkan bahwa terdapat beberapa cara bagaimana kita harus memeriksa pasien yang bisa kita curigai, bisa sudah terdiagnosis, atau dia dalam fase penyembuhan, dan yang terakhir tadi
fase surveillance gitu ya dokter. Intinya adalah bagaimana cara kita untuk meningkatkan perluasan dari pemeriksaan ini sehingga pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID ini semakin banyak yang terdeteksi sehingga penularannya menjadi berkurang dan kita akhirnya bisa menanggulangi wabah pandemi ini. Ya, ini sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, mungkin bisa ditampilkan beberapa. Monggo Mas Ari. Kami mohon maaf sebelumnya kami tidak bisa menampilkan semua pertanyaan karena pertanyaan banyak sekali gitu ya yang masuk hari ini. Ini mungkin bisa saya bacakan dari dari Dr. Ismail Saleh gitu. kepada Prof. Pri, apakah mutasi genetik pada virus COVID itu bisa berpengaruh terhadap hasil tes gitu Prof. Itu pertanyaannya. Monggo mungkin sakit dikomentari dulu Prof. Terima kasih. Jadi hasil mutasi bisa memengaruhi hasil tes. Tes yang mana ya? Tes kalau rapid test antibody mungkin nggak apa-apa, tapi ya juga bisa. Kenapa ada yang mutasi itu kadang-kadang sulit, ada fase positif juga, fase negatif juga ya. Jadi memang yang penting itu ya PCR itu ya. Udah gitu gimana? Udah. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya Mas. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Abdul Ghafur. Nah, ini. Faktor apa yang membuat virus bisa bermutasi dan bisa menjadi berbeda dari strain awalnya? Dan bagaimana dengan pembuatan virus? Apakah nanti pembuatan virus itu sesuai dengan strain ketika virus itu bermutasi? Ya. Ini jadi virus RNA dari coronavirus itu memang dia lebih mudah terjadi mutasi dibandingkan virus DNA. Karena apa? Karena virus DNA itu banyak dibantu oleh nukleus sel inang. Tapi kalau ini itu tidak. Jadi dia begitu melepaskan diri dari selubung, kemudian dia terjadi sering error, mutation error ya, readingnya kurang sehingga dia mudah terjadi penumpukan atau akumulasi dari antigen yang lain karena sel itu kan tidak hanya satu saja yang masuk. Jadi lebih dari satu sehingga nanti akhirnya terjadi rekombinasi yang akhirnya nanti keluar virus yang baru. Ini penting untuk pembuatan vaksin. Itu kalau pembuatan vaksin nanti tidak akan berefek karena virusnya lain ya. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Nini Yusida. Di sini ditanyakan apa bedanya pemeriksaan rapid test yang biasa dengan rapid test PCR. Karena di beberapa fasilitas kesehatan sempat dilakukan pemeriksaan rapid test 1-2 kali, namun dikatakan menggunakan rapid test dan rapid test PCR. Jika kedua pemeriksaan tersebut berbeda, seberapa besar sensitivitas masing-masing pemeriksaan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi tentang rapid test nih. Jadi rapid test itu memang pemeriksaan yang sifatnya cepat. Jadi sebenarnya untuk rapid test yang biasa, yang dikatakan rapid test yang berbasis antibody, itu dengan rapid test yang sifatnya PCR itu sangat-sangat berbeda. Jadi kalau rapid test yang biasa itu kita mendeteksi antibodi yang ada di dalam tubuh, yaitu nanti munculnya apakah tubuh itu memproduksi IgG atau IgM
setelah virus masuk ke dalam tubuh. Tetapi pada rapid test yang berbasis PCR atau rapid test PCR itu sebenarnya adalah pemeriksaan yang berbasis pada deteksi virus. Jadi yang diperiksa bukan antibodinya, tetapi yang diperiksa virusnya. Saat ini memang tadi ya, seperti dengan menggunakan TCM atau tes cepat molekuler, itu bisa melakukan deteksi virus. Tetapi sekali lagi, yang PCR yang merupakan tes cepat atau merupakan rapid test, itu masih memiliki spesifisitas yang kurang, karena deteksinya adalah, jadi ini bukan beda antara rapid test yang antibody dengan rapid test PCR, tetapi antara rapid test PCR dengan pemeriksaan konvensional PCR. Kalau konvensional PCR itu mendeteksi satu jenis, satu lokus saja dari gennya, tetapi pada yang pemeriksaan TCM, PCR, yang rapid test itu bisa mendeteksi multigen. Jadi masih belum bisa spesifik PCR yang biasa. Itu ya. Jadi intinya berbeda sekali karena rapid test yang biasa itu mendeteksi antibodi, kalau yang rapid test yang PCR itu mendeteksi antigen atau mendeteksi dari RNA virus. Kalau tentu saja rapid test antibodi lebih sensitif, tetapi untuk spesifisitasnya rapid test PCR jauh lebih spesifik. Jadi untuk nilai diagnostiknya lebih tinggi yang rapid test PCR. Kalau untuk rapid test biasa dia bukan suatu prosedur diagnostik, tetapi hanya prosedur screening saja. Demikian. Ya, ini ada lagi pertanyaan dari Dr. Rizka. Jadi beliau bertanya, beliau ada di puskesmas saat ini, bekerja di puskesmas, kemudian beliau memeriksa pasien screening rapid, hasil IgM-nya samar. Kemudian oleh puskesmas, oleh kepala puskesmasnya dianulir. 10 hari kemudian dicek kembali dan hasilnya non-reaktif. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Apakah harus dicek lagi begitu atau dianggap dia negatif 2 kali? Tadi kalau negatif 2 kali kan dianggap negatif ya, Dok? Iya. Dokter Nini. Baik, terima kasih. Jadi untuk rapid test itu memang kita sekali lagi harus memperhatikan dulu jenis rapid testnya. Kalau kita usahakan betul menggunakan rapid test yang direkomendasikan oleh Kemkes, sudah ada daftarnya ya. Jika memang dari puskesmas biasanya mendapatkan rapid test dari dropping ya, itu insya Allah sudah valid lah ya. Kemudian kita juga harus tahu bahwa untuk IgM ataupun IgG itu dalam pemeriksaan rapid test ini sangat terpengaruh pada sampel yang digunakan. Nah, biasanya puskesmas menggunakan sampel darah kapiler. Biasanya setahu saya mereka itu kemana-mana tanpa menggunakan sentrifuge. Nah, itu hati-hati karena darah kapiler itu darah warnanya merah. Nah, itu juga satu bisa menimbulkan false positif. Hati-hati. Jadi, yang paling baik adalah menggunakan sampel serum. Jadi, di sentrifuge dulu ambil serumnya, baru kemudian diteteskan, diberi buffer, dibaca. Pembacaan harus antara 15 sampai 20 menit baca di kit insert-nya. Jika pembacaan itu kurang dari 15 menit itu belum valid, lebih dari 20 menit tidak valid karena bisa false juga. Jadi perhatikan insert kit dari reagen, waktu pembacaan berapa menit. Nah, kalau misalnya samar itu saya juga ragu-ragu, kemungkinan bisa terjadi false positif karena pengambilan samplingnya mungkin dengan menggunakan darah kapiler atau whole blood. Jika menggunakan serum itu menghindari false positif karena sampel yang menggunakan kapiler. Menggunakan darah kapiler atau whole blood juga beresiko false negatif karena sel darah itu akan mengganggu. Jadi memang sensitivitas diagnostiknya menurun. Bahkan lebih dari 30% menggunakan darah whole blood atau kapiler. Jadi sebaiknya menggunakan serum. Yang terbaik. Itu ya. Jadi untuk yang pemeriksaan 10 hari non-reaktif itu insya Allah melihat gejala klinis sudah 2 kali diperiksa itu tidak perlu dilanjutkan. Sudah kemungkinan yang pertama mungkin false positif. Ya, matur nuwun sangat dokter, sangat pencerahan buat kami dokter umum. Ini untuk Prof Pri, Prof mungkin ini pertanyaan terakhir. Terdapat
dari Dr. Sulistiani, neurologi, terdapat pendapat bahwa herd immunity adalah pilihan terbaik untuk penyakit virus COVID-19 karena bahwa satu-satunya pilihan adalah terbentuk imunitas pada setiap individu sebelum vaksin ditemukan. Bagaimana Prof. Pri atau menanggapi pernyataan ini, Prof? Herd immunity adalah yang terbaik begitu. Monggo, Prof. Pri. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini imuniti berarti dia akan memeriksa antibodi penderita tersebut. Antibodi itu bisa karena tergantung antibodi IgG atau IgM itu nanti mungkin Bu Nini ya. Itu jadi kalau antibodi IgM itu kadang-kadang positif, belum tentu itu mungkin masa apa itu infeksi, mungkin ada faktor lain ya. Jadi imunologi secara imunologi itu memang belum bisa dipastikan ya. Karena apa? Apalagi sekarang diketemukan banyaknya mutasi vaksin itu. Untuk mengembangkan vaksin itu perlu ditinjau apa masalah vaksin itu sebabnya apa? Persyaratan vaksin itu harus punya imunogenik, protektif, harus broad spectrum, harus homolog ya. Jadi kalau sirkulasi lapangan itu tidak sama ya bisa terjadi fase negatif ya. Samping itu memang harus tahu medan pemeriksaan itu tidak itu kejadian mutasi tinggi enggak. Jadi itu memang perlu untuk mengembangkan vaksin harus lihat itu ya. Karena mempengaruhi betul itu adanya sifat imunogeniknya itu belum tentu kalau pas banyak itu terjadi mutasi di daerah itu ya. Saya kira gitu, mungkin belum sudah jelas. Jadi Prof. Matur nuwun. Jadi alhamdulillah kita dibatasi oleh waktu. Sebenarnya masih banyak pertanyaan ini dari para partisipan. Mungkin tadi dari pemaparan materi dari Prof. Pri dan dari Dr. Nini tadi, mungkin bisa kita simpulkan bahwa virus ini sekali lagi dia adalah virus baru yang mungkin banyak dari para ahli yang masih menemukan lagi bagaimana karakteristik virus ini yang sebenarnya. Jadi usaha yang saat ini bisa kita lakukan adalah usaha pencegahan pribadi tadi dengan menggunakan masker, kemudian cuci tangan dengan PHBS, social distancing, dan kemudian kita sebagai tenaga medis, mungkin dari pihak tenaga medis kita berusaha untuk mematuhi bagaimana tadi alur yang sudah dijelaskan oleh Dr. Nini ya. Jadi orang bisa dikatakan negatif jika dia melakukan rapid test antibody yang berbasis antibody dan hasilnya adalah non-reaktif 2 kali dalam jarak 10 hari. Kemudian atau dengan tes PCR yang hasilnya negatif 2 kali. Ya, jika belum 2 kali maka belum bisa dikatakan negatif. Ya, semoga pemerintah kita dan kemudian kita tenaga medis khususnya dan juga masyarakat bisa bersama-sama segera menghilangkan atau mengakhiri wabah pandemi ini. Amin ya robbal alamin. Kemudian saya mengingatkan untuk link e-sertifikat ada di chat, nanti bisa diklik di sana dan partisipan bisa mendapatkan dari sana. Kemudian untuk donasi juga akan di-share di chat bagaimana caranya. Kemudian saya juga mengingatkan bahwa pekan depan dengan di hari yang sama kami masih ada webinar ke-7 dalam rangka FKUMS Peduli COVID. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Prof. Pri dan Dr. Nini atas waktunya, atas ilmunya dan sharingnya. Terima kasih sekali. Kemudian juga untuk partisipan, kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasinya. Kali ini banyak sekali yang masuk, tapi mohon maaf tidak bisa masuk semua karena keterbatasan dari meeting ID kami. Insya Allah ke depannya kami, pripun Prof?
usul kasarnya ada yang bertanya, bisa nelpon ke saya aja ya. Oh, 08 ya, biar saya harus bisa menjawab itu ya. Oh, karena itu penting ya. Oh, Prof. Alhamdulillah. Ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan yang kira-kira akan ditujukan kepada Prof. Pri, nanti bisa chat ke admin untuk bisa dapat nomor HP dari Prof. Pri. Nanti ya, Prof. Ya. Alhamdulillah kita sudah di ujung acara. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat baik bagi saya pribadi, kemudian untuk semua partisipan yang ada di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.